Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Mukhrid Sidki MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan hadirin yang saya cintai. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bab yang paling memikat dan membanggakan dalam perjalanan umat Islam. Masa ini menggambarkan puncak keadilan, ketabahan, dan kearifan dalam kepemimpinan yang meneguhkan fondasi agama yang mulia ini. Pada masa Khulafaur Rasyidin kita menyaksikan kebesaran Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 pemimpin yang diangkat setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hanya memimpin umat Islam secara politis, tetapi juga secara moral dan spiritual. Abu Bakar, Khalifah pertama, menegakkan keimanan dan keadilan dengan tegas di bawah pimpinannya. Islam berkembang pesat dan wilayahnya meluas dengan penaklukan yang adil. Keberhasilan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ialah melaksanakan keinginan Nabi Muhammad dalam mengirim pasukan ke Suriah yang berhasil meraih kemenangan, serta memberantas gerakan kaum murtad dan nabi palsu dengan tindakan yang tegas. Menangani kelompok yang menolak membayar zakat dengan serangan yang kuat dan mengembalikan mereka ke jalan Islam, serta membuka wilayah baru bagi Islam dengan penaklukan di wilayah-wilayah Suriah, Persia, Irak, serta pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf dan menjaga keaslian teks suci Al-Quran untuk masa depan. Lanjut, Umar bin Khattab, khalifah kedua yang dikenal sebagai penakluk yang gagah berani dan pemimpin yang adil. Ia memperluas wilayah Islam ke Persia dan Bizantium sambil mengamankan kehidupan sosial dan ekonomi umat. Peradaban Islam pada masa Khalifah Umar yakni dalam aspek politik. Umar membagi kekuasaan terpisah antara legislatif, yudikatif, eksekutif, serta mengatur administrasi pemerintahan yang efisien. Umar berhasil menaklukkan wilayah yang luas termasuk Persis, Mesir, dan sebagian wilayah besar Romawi. Di bidang sosial, Umar melakukan ijtihad dalam berbagai hal seperti hukum, ekonomi, dan sosial dengan tujuan untuk memberikan tuntunan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu kebijakan terkenal Umar ialah menetapkan kalender Hijriyah dengan menjadikan hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awalnya. Selanjutnya ialah Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Ia adalah pilar keadilan dan kebijaksanaan. Ia memperluas Al-Quran dan menerapkan kebijakan yang memajukan ekonomi serta kesejahteraan umat.
kebijakan politik dan prestasi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu melakukan berbagai pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jalan, jembatan, dan masjid. Terkenal karena mengadakan kodifikasi Al-Quran untuk menyatukan bacaan dan ejaan yang beragam, memperluas dan memperindah Masjid Nabawi, serta membentuk angkatan laut untuk melindungi wilayah Afrika dari serangan Romawi. Banyak kepemimpinan yang adil dan dermawan pada masa itu. Selanjutnya ialah pada masa Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, dikenal karena kebijaksanaan dan keberanian dan keadilan meskipun dihadapkan pada konflik internal. Kepemimpinannya menegaskan nilai-nilai moral dan keadilan Islam. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, masyarakat pada masa itu beramai-ramai meminta Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Pada awalnya Ali menolak dan akhirnya menerima dengan syarat baiat yang dilakukan secara terbuka dan tidak rahasia. Pengangkatannya disambut luas oleh umat Islam dan Ali menjadi khalifah pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriyah. Ringkasan prosesi pengangkatan khalifah yaitu: pertama, ditolaknya posisi oleh Ali awalnya, namun masyarakat bersikeras. Pengangkatan dilakukan secara terbuka di masjid dengan dukungan luas dari umat Islam. Adapun sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni Ali menunjukkan sikap tegas dalam pemerintahannya. Ia menghidupkan kembali kebijakan Abu Bakar dan Umar dan menarik kembali tanah-tanah yang diberikan Utsman kepada keluarga dekatnya, serta memecat gubernur-gubernur yang tidak disukai oleh rakyat. Ali juga memindahkan pusat kekuasaan Islam ke Kufah, menandai akhirnya masa kekuasaan Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam. Poin-poin sistem pemerintahan, yakni pengambilan kebijakan tegas untuk mengamankan kekuasaan dan menyelaraskan pemerintahan. Ali memindahkan pusat kekuasaan Islam ke Kufah. Hadirin rahimakumullah, masa Khulafaur Rasyidin memberikan teladan tentang bagaimana sebuah kepemimpinan yang kuat dapat disertai dengan keberpihakan kepada rakyatnya, keadilan, tidak pandang bulu, dan penegakan nilai-nilai agama. Mereka para Khulafaur Rasyidin adalah teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, baik dalam tatanan politik maupun spiritual. Hadirin rahimakumullah, mari kita ambil inspirasi dan dari kepemimpinan mereka, dan teruslah menghormati dan mempelajari warisan mereka dalam memperkukuh keimanan dan mengemban tanggung jawab sebagai umat Islam. Terima kasih karena telah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya harap maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.